إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah subuh Masjid Imam Asy-Syafi'i, semoga kita diberikan istiqamah dan pagi hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amal yang diterima Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebetulnya tema subuh ini cukup menarik, walaupun mungkin Anda yang nggak paham. Kita di dalam beragama dan di dalam berpendapat tentang agama tidak lepas dari perbedaan. Itu sudah ditetapkan Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 213, surat Hud ayat 118. Udah ditulis? Ya. Dan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidatan. Ini Al-Baqarah. Dulu manusia itu utuh satu umat. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama atau diturunkan di dalam beberapa tafsir, di antaranya Imam At-Tabari, di dalam Jami'ul Bayan Imam Ibnu Katsir, di dalam Tafsirul Qur'anil Azim, antara Adam dan Nuh kurang lebih ada 10 kurun, tidak ada yang berselisih. Itu yang dimaksudkan ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyin, kemudian Allah utus para nabi. Mubasyirina, memberikan peringatan, wa mundhirin, maksudnya kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, kemudian Allah turunkan Alkitab membawa kebenaran, liyahkuma bainan nasi, untuk mengadili manusia, fi makhtalafu fihi, di dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Di dalam bacaan atau qiraah Ubay bin Ka'ab, beliau membaca begini, Pak. Kanan nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dulu manusia itu satu umat, kemudian berselisih. Maka Allah utus Nabi memberikan peringatan, kabar gembira dan ancaman, dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab yang membawa hak kebenaran agar mereka mengadili
manusia tentang apa-apa yang diperselisihkan. Jadi dulu umat itu satu, kemudian berselisih. Kenapa? Karena hawa nafsu. Dulu berselisih kenapa? Karena salah paham. Dulu bersatu, kemudian berselisih karena kebodohan. Namun secara umum perselisihan itu ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Tuh. Kapan itu terjadi perselisihan? Ketika Nabi Nuh meninggal dunia, sekelompok orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh meninggal dunia. Lalu mereka dibikinkan situs untuk diagungkan di dalam rangka untuk mengingatkan dia dalam ibadah dan kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang soleh dulu itu rajin ibadah, rajin melakukan kebaikan dan ketaatan, sehingga ketika meninggal dunia itu tampak kehilangan teladan, tampak kehilangan tokoh, tampak kehilangan sosok. Syaitan memberikan satu bisikan, coba kalau kamu bikin patung, kemudian patung itu sebagai inspirasi, sebagai motivasi, kan bagus. Tuh. Makanya syaitan di dalam menyesatkan manusia itu memang betul kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti tapak-tapak. Karena memang untuk menyesatkan itu setapak demi setapak. Ya. Jadi kana an-nasu ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyin. Ya, kana an-nasu ummatan wahidatan. Di dalam qiraah Ubay bin Ka'ab, fakhtalafu, kemudian mereka berselisih, maka Allah utus untuk memutuskan perselisihan. Allah utus para nabi untuk menengahi perselisihan. Itu memang fungsi risalah. Pak, kalau bukan karena agama, kita ini mungkin sudah habis di dalam pertikaian. Kalau bukan karena Al-Quran dan Sunnah, manusia tersesat satu dengan yang lainnya, saling saling kasak kusuk, berselisih, ya, satu dengan yang lainnya, bunuh membunuh. Ada agama aja tengkar, ada agama aja berselisih, mengikuti hawa nafsu. Tuh. Ini ayat pertama. Dan lihat, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Jadi tidaklah ada orang yang berselisih pendapat setelah datang kebenaran, pasti karena baghyan. Apa alasannya? Quran jelas, hadis jelas, berselisih. Kalau tidak baghyan, apa itu baghyan? Hubbur ri'asa, cinta popularitas, wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiganya al-jahlu bisyari'ah, bodoh terhadap syariat. Itu. Kenapa sekarang mereka itu berselisih di dalam masalah mengenakan hijab? Hubbur ri'asa, cinta popularitas supaya lebih banyak pengikut
Akhirnya dia mengeluarkan fatwa wanita itu tidak perlu pakai hijab. Kenapa dia itu mengatakan jelas kok rokok itu membahayakan, tapi dia mengatakan halal. Kenapa? Karena supaya tidak ditinggalkan pengikutnya. Antum melihat aja, rokok itu dari awal sampai akhir linear, bahannya aja mengerikan kan, tembak kau, ya kan? Bukan, masya Allah, ya enggak? Tembak kau, wow, masya Allah, bahannya aja udah ngancem, tembak kau. Akhirnya apa? Hasilnya rokok membunuhmu. Nah, bener, linear. Tapi kenapa mereka itu berselisih? Karena tadi bagian bainahum. Pak, sekarang Al-Quran, Sunnah, contoh dari Nabi, sahabat, salafus soleh, dari kalangan tabi'in, mana sih yang menghalalkan musik? Tapi mereka berselisih. Kenapa? Bagian bainahum. Apa alasan mereka? Makanya disinilah fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'inni. Di dalam setiap zaman dan dalam setiap masa, Allah itu selalu berikan petunjuk orang yang beriman. Masya Allah. Ini pentingnya menjaga keimanan. Kenapa? Dengan dasar keimanan itu ada ketulusan beragama, ada ketulusan mencari kebenaran, ada ketulusan menerima kebenaran, ada ketulusan untuk mencari. Pak, mencari itu penting. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Lihat Salman, ada ketulusan mencari kebenaran. Meskipun beratus-ratus tahun, ditemukan enggak? Ketemu Rasulullah. Di mana Salman? Mana dia? Persia. Pindah dari pendeta satu ke pendeta lain. Makanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah mensinyalir umurnya Salman itu 350 tahun. Makanya siapapun yang tulus mencari kebenaran sungguh-sungguh, Allah pasti bimbing. Meskipun dia itu sedang di dalam kubangan kesesatan. Kurang sesat apa Salman, Pak? Bapaknya menyembah api, mbahnya menyembah api, keluarga kanan kirinya majusi. Ya kan? Gitu. Ini fahadallahu wallahu la yahdi wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Makanya doa kita, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikala, dan seterusnya sampai ihdini limakhtulifa fi innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ya Allah, tunjukkan di tengah perselisihan. Oh, itu penting, makanya itu antum sering doa. Ini baca di iftitah. Doa iftitah kan? Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadati anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi innaka tahdi ila siratim mustaqim. Karena di tengah lautan hawa nafsu yang rentan perpecahan, hati ini kadang bingung menghadapi perpecahan, maka kita itu harus sering berdoa, ihdini lima ikhtalifa fihi. Ya Allah, tunjukkan di tengah perselisihan, biar dibeningkan Allah pikiran kita,
dibeningkan Allah hati kita. Tidak bingung aja. Ada orang yang ahli sunnah, ada perselisihan dikit, bingung. Ada perselisihan sedikit, bingung. Kenapa? Karena minim ilmu, lemah iman. Karena Allah sudah tegaskan, fahadallahu alladhina amanu. Pasti dengan keimanan kita akan ditunjukkan yang terbaik. Pasti dengan keimanan kita akan ditunjukkan kepada yang paling benar. Kenapa, Pak? Itu konsekuensi dari apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Enggak mungkin Allah itu telantarkan orang yang berilmu dan beriman. Enggak mungkin. Yang bingung itu orang yang bodoh. Yang bingung itu orang yang lemah iman. Yang bingung itu orang yang hanya ngikutin hawa nafsu, enggak ngikutin ilmu yang bersumber dari wahyu. Oke. Cukup? Cukup ya? Ya udah pulang. Nah, ini lihat surat Hudnya. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولو شاء ربك. Kalau Tuhanmu menghendaki manusia ini dijadikan satu agama, tapi mereka itu terus-menerus berselisih kecuali yang dirahmati Allah. Gak bisa. Makanya Rasulullah kan berdoa 3 dikabulkan 2, ditolak 1. Yang ditolak apa? Yang ditolak apa? Umatnya 1. Tapi tolong dicamkan, di tengah lautan perpecahan, lagi-lagi orang yang beriman, orang yang dirahmati Allah akan selamat dari perpecahan. Illa man rahima rabbuk. Tuh. Ini. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari perpecahan? Illa man rahima rabbuk. Kecuali yang dirahmati Allah. Kecuali yang dirahmati Rabb. Siapa? Orang yang beriman. Sejalan dengan tadi, fadallahu alladhina amanu. Dan dari sini kita bisa simpulkan al-jama'atu rahmatun. Jamaah itu rahmat. Wal furqatu, perpecahan itu apa? Adzabun. Wa tammat kalimatu rabbik, lihat. Wa tammat. Walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik la amla anna jahannama minal jinnah. Na'udzubillah, masyaallah, na'udzubillah. Setelah Allah menjelaskan utuhnya umat dalam satu agama, kemudian setelah itu terjadi perpecahan, yang selamat dari perpecahan itu yang dirahmati Allah, kemudian kalimat Allah yaitu agama Allah itu sempurna, kemudian Allah menerangkan Jahannam. Lihat. Jahannam. Kenapa? Kenapa, Pak? Perpecahan itu bisa mengarah kepada apa? Kepada apa? Jahannam. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadisnya apa? Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Tuh lihat, runut, Pak. Umat satu pecah kecuali yang dirahmati Allah, padahal agama sempurna, Jahannam. Masya Allah tuh. Ayat itu hebatnya. Hati-hati, jangan meremehkan perpecahan.
Minal jinnati wan nas, berarti jin dan manusia itu berfirqah-firqah, berormas-ormas, beragama-agama. Makanya jin itu juga ada yang agamanya A, B, C, manusia juga begitu, sama. Nah, di zaman Rasulullah terjadi perpecahan, maksudnya perbedaan. Tetapi perbedaan itu karena sama-sama ingin mencari kebenaran, sama-sama didasarkan atas ketulusan di dalam mencari ridha Allah, maka tidak menimbulkan perpecahan, maka tidak menimbulkan keburukan. Makanya sebetulnya bukan soal perbedaan, bukan sekarang ini permasalahannya selisih pendapat, bukan. Permasalahannya yang mendasari perbedaan, yang mendasari perselisihan itu apa? Kalau ilmu selesai, kalau iman ketemu. Yang jadi masalah yang melandasi perbedaan itu hawa nafsu dan kebodohan. Pasti nggak beres. Ini lihat sahabat, ketika saat mendapatkan komando dari Rasulullah, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Ini kan sedang perang Bani, ini ceritanya kan gini Pak. Jadi Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk memerangi Bani Quraidah karena dia berkhianat. Ya. Jadi Rasulullah mengkomandokan, silahkan sekarang segera untuk datang ke Bani Quraidah karena dia berkhianat. Ini salah satu kabilah suku Yahudi. Kan suku Yahudi di Madinah itu ada 3, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nadir sama Qainuqa sudah diusir, tinggal Bani Quraidah. Kemudian ternyata dia berkhianat, akhirnya diperangi oleh Rasulullah. Karena pengkhianatan itu berbahaya, saat itu perang Khandaq kan. Perang Khandaq itu perang paling genting, di mana Rasulullah diserang dari seluruh penjuru oleh semua kekuatan, baik itu yang musyrikun, yang ahlul kitab, yang orang-orang kufar Quraisy. Sampai Rasulullah diusulkan oleh Salman untuk bikin Khandaq, yaitu apa? Parit. Makanya disebut perang Khandaq juga. Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Akhirnya nantinya itu dihukum oleh Rasulullah SAW, yang sudah balik dibunuh, yang belum ditawan bersama perempuan-perempuannya. Putusannya didasarkan atas putusan Sa'ad bin Mu'ad, yang ketika itu beliau berdarah-darah, luka parah, yang akhirnya meninggal dunia setelah putusan itu. Rasulullah karena ini perkaranya adalah perkara genting, mengomando sahabat, segera kalian ke sana, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sekelompok sahabat memahami pemahaman bahwa ini adalah komando perang. Rasulullah menginginkan kita ini segera nyampe ke sana. Syukur-syukur asar sudah di sana, dan kita sholat asar di Bani Quraidah supaya cepat geraknya. Yang satunya memahami enggak, ya, pokoknya kita harus sholat asar di sana, apapun kejadiannya. Meskipun sampai keluar dari sholat asar, pokoknya harus sholat di sana. Enggak,
kita harus segera. Sholat asar tetap tepat waktu. Jadi andaikan nanti kita itu menemukan waktu sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah, kita harus sholat asar di tengah jalan. Enggak, kita segera ke sana, sholat asar di sana. Berselisih. Ya dah? Sebagian sahabat sholat asar di Bani Quraidah hampir keluar dari sholat asar. Udah menjelang maghrib. Memahami nas secara zahir perintah Rasulullah, pokoknya sholat asar di sana. Sama-sama mencari kebenaran enggak? Sama-sama tulus, setia enggak? Sama-sama ingin mencari ridha Allah enggak? Masya Allah. Yang satunya, satu kelompok memahami komando Rasulullah harus segera ditindaklanjutin, harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Kita kejar di sana. Kalau bisa sholat asar di Bani Quraidah, kalau tidak kita sholat di perjalanan. Yang penting sholat asar harus tetap pada waktunya. Ini juga mencari kebenaran enggak? Tulus setia kepada Rasulullah enggak? Mencari ridha Allah enggak? Sama-sama. Akhirnya setelah selesai perang, ngadu ke Rasulullah dua kelompok ini. Coba lihat. Selesai dengan damai, selesai dengan pelukan, selesai tidak dengan keruh hati, selesai tidak dengan singkur-singkuran, sungkur-sungkuran, syukur-syukuran. Syukurin lo, gue sesat kan? Syukurin lo yang sesat kan? Gue yang bener kan? Gitu kan? Gitu kalau orang Mojokerto. Nah, itu syukur itu Imam Syafi'i yang sesat. Lu nggak bener setelah kita tanya sama Ustadz. Makanya lo dengerin kan gitu. Ngaji yang bener gitu. Keruh hati. Jadi permasalahannya itu hadirin sekalian. Ending dari perbedaan, sikap di dalam menyikapi perbedaan, adab di dalam menyikapi perbedaan pendapat, itu yang tidak ada di tengah kita. Soal masalah perpecahan, soal masalah perbedaan ada sejak zaman Nabi Nuh, ada sejak zaman Nabi Muhammad. Yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad adalah keruh hati dan perpecahan. Yang tidak ada pada zaman Nabi adalah syukur-syukuran. Yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW adalah apa? Tidak ada adab di dalam menyikapi perbedaan itu. Itu yang menjadi permasalahan. Oke, sekarang masih ada waktu enggak? Bener nih. Nah, ini soalnya ngaji subuh ini beda ya. Taib. Sekarang kita akan petakan kenapa bisa terjadi selisih pendapat. Ya, kita lebih enak menggunakan selisih daripada apa? Beda. Selisih ya. Kita nimbangkan kadang ada selisih. Ya kurang ya lebih. Wajar. Memang ada orang yang nimbang beras itu persis semua. Dari 100 liter ini. Dari 1000 liter. Ya, meskipun tangan ini satu, Pak. Ngeruknya itu beda-beda. Pertama semangat, kedua rada kurang semangat, yang terakhir lemes kan gitu. Itu. Makanya ketika pertama itu tekanannya bagus. Gitu. Makanya wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau naker untuk orang lain sambil dikecek ya, dipenek itu kan gitu. Supaya apa? Supaya banyak muatannya. Tapi kalau kalau beli itu, kalau jual enggak dipenek banget ya. Nih, ngirisnya dikit gitu ya. Nah gini, udah kurang,
tekanannya kurang. Jadi akhirnya apa? Beda itu. Makanya Allah katakan wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu apa? Nyolong tapi sangat lembut, tidak kentara. Tuh, itu mutaffif. Itu ya. Apa ya namanya itu, Pak? Ngendit ya, ngendit. Ngendit. Jadi nyolong yang tidak kentara itu namanya apa? Ngendit. Tapi sangat bagus, maksudnya tidak kelihatan rapi dan apa ya, orang nggak sadar itu. Kadang-kadang diajak ngobrol kan, gimana Pak kemarin panennya bagus nggak? Ternyata dikurangi segini-segini. Ini kan melengkung, kalau begini beda kan itu, begini sama begini loh itu. Oke. Nah, sebab perbedaan itu ada yang ditolerir, ada yang tidak ditolerir. Nah, perbedaan pendapat yang ditolerir, satu, berbeda pendapat karena terjadi perbedaan tingkat akademik. Ya wajar. Ada sebagian hadisnya nyampe, ada yang tidak. Itu wajar. Perbedaan pendapat antara orang yang sekarang tingkat akademiknya itu tinggi dengan biasa, itu terjadi. Tuh. Nomor dua, karena perbedaan pemahaman. Nah, tadi sahabat tadi, satu memahami yang penting cepat nyampe, yang satunya memahami perintah Rasulullah harus dijalankan secara zahirnya. Tuh kan gitu. Kemudian yang ketiga, tidak adanya satu dalil yang terang yang memerintah atau melarang. Itu contoh, orang mendahulukan lutut dulu apa tangan dulu ketika sujud. Terang kan nggak ada. Iya. Makanya potensi orang bisa mendahulukan tangan dulu, mendahulukan lutut dulu. Perbedaan di dalam masalah kaitannya dengan apa namanya? Aurat wanita non-muslim apakah sama dengan aurat wanita muslimah? Jadi wanita non-muslimah dengan muslimah kan nggak ada. Sehingga di sini terjadi perbedaan pendapat. Dasarnya dari mana? Surat An-Nur yang Allah sebutkan au nisaihinna, wanita-wanita ini mencakup muslimah atau non muslimah. Itu tidak ada dalil yang terang. Atau bahkan yang keempat, adanya khafa'ud dalil. Satu pendapat atau satu ulama dalilnya nyampe, satu ulama tidak nyampe. Contoh, Imam Abu Hanifah masih mengatakan bahwa wudhu batal karena makan makanan yang dibakar. Karena belum nyampe dalil yang menasakh hadis tersebut. Kan gitu. Contoh, Imam Malik tidak mensunahkan puasa Syawal karena hadis yang nyampe ke beliau sanadnya dhaif. Imam Asy-Syafi'i tidak mensyariatkan mengusap ketika wudu di atas imamah. Nih, di atas sorban. Sementara pengikutnya, murid-muridnya, termasuk Imam An-Nawawi, pengikutnya, mengatakan bahwa mengusap di atas imamah adalah termasuk sunnah. Dan beliau bahkan menambahi ini termasuk madhabnya Imam Syafi'i. Masya Allah.
Padahal Imam Syafi'i nggak berpendapat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan in sahhal hadisu fahuwa madhabi. Kalau kamu menemukan hadis yang sahih, itulah madhabku, dan aku telah temukan sanad yang tidak ditemukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tuh, lihat. Nah, kadang-kadang gini Pak, ada ulama yang menemukan dalil, tapi tidak menemukan pemahaman di dalam dalil itu. Artinya khafa'u wajhid dilalah, samar di dalam wajhud dilalah. Dia menemukan dalil, tapi di dalam dalil itu tidak menemukan pemahaman yang dimaksud, sehingga dia tidak berpendapat. Tuh. Ada di antara para ulama yang berpendapat tentang masalah kaitannya dengan wanita, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh wanita itu menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Paham? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan ma dhahara minha, apa-apa yang biasa tampak adalah apa? Ayo silakan yang ngantuk. Apa-apa yang biasa tampak apa? Hah? Wajah sama telapak tangan. Ini wajhudilah, pemahaman ulama terhadap satu nas itu. Saya memahami bahwa ma dhahara minha, yang biasa tampak, yang tidak bisa dihindari apa? Muka. Pertama, kita kemana-mana pasti bawa muka, nggak mungkin bawa ya. Terus ngadep kemana-mana kita harus bawa muka, dan ya pasti menghadap itu ya muka, nggak mungkin ngebelakang ya. Mau jual beli, ngadep ke camat, ngadep ke lurah, mau pendaftaran, mau apa, bawa apa? Muka. Nggak bisa kita itu menghindari muka untuk tidak nampak. Begitu juga kerja. Apapun yang kita kerjakan itu tidak mungkin terhindar dari apa? Telapak tangan. Makanya dari situ ulama memahami bahwa yang biasa tampak adalah apa? Muka, telapak tangan. Tapi sebagian ulama tidak, saya tidak memahami itu. No. Bisa khilaf kan? Enggak. Yang biasa tampak ya baju. Yang tidak bisa dihindari ya baju. Antum nggak menampakkan baju gimana? Lebih parah nanti. Anda nggak ingin menampakkan baju. Kalau begitu baju saya sembunyikan. Telanjang. Iya enggak? Makanya yang biasa tampak, yang tidak bisa dihindari adalah baju. Loh, lihat. Karena yang dimaksud oleh Al-Quran adalah perhiasan bikinan manusia, bukan perhiasan alamiah yaitu muka. Walaupun muka juga perhiasan. Maksudnya keindahan. Pakaian juga keindahan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah keindahan buatan, bukan keindahan alamiah. Karena keindahan itu ada dua, keindahan kecantikan buatan, kecantikan alamiah. Bagi ulama mengatakan saya memahami alamiah, oh enggak, buatan. Yang tidak bisa dihindarkan ya buatan. Kalau alamiah tetap harus disembunyikan, dan itu bisa, buktinya bisa ditutup cadar, tapi cadar nggak bisa ditutup lagi. Gimana? Tuh, supaya nggak fitnah, tutup lagi, bisa setebal gini nanti. Tuh. Begitu juga baju, pakai baju, takut fitnah, tutup lagi, takut fitnah, tutup lagi. Antum mau jadi astronot, ya?
Ya kan gitu. Kalau muka tutup sekali. Tapi wah, illa ma dhahara, takut menimbulkan fitnah, cadar saya, tutup lagi. Takut menimbulkan fitnah, cadar saya, tutup lagi. Berapa lapis cadar nanti? Berapa lapis baju? Kalau memang begitu, yang biasa tampak adalah baju, bukan muka. Walaupun muka bukan aurat. Aurat nggak muka? Muka perempuan aurat nggak? Nah ini gara-gara yang suka bingung begini, makanya ngaji gitu loh. Ono berbeda dikit bingung, ada selisih pendapat dikit bingung. Itu gimana tadi? Gimana? Hah? Saya tanya gini aja deh, pertanyaan SD aja, kesulitan tadi itu kayaknya. Pertanyaannya keliru saya tanyanya. Wanita ketika sholat menampakkan muka atau tidak? Nah udah, kalau lagi sholat membuka aurat, batal nggak sholatnya? Nah ini pertanyaan ini paling gampang dijawab. Kalau nggak iso ya wis keterlaluan. Kalau orang sholat buka aurat, batal nggak sholatnya? Loh kok dibuka? Berarti bukan aurat gitu loh. Ini gampang. Dengan demikian bukan aurat, tetapi bukan nggak fitnah gitu loh. Kan fitnah bukan otomatis aurat. Yang sekarang aurat belum tentu mendatangkan fitnah. Ya, iya enggak? Saya tanya, lutut, dengkule wanita itu aurat enggak? Nek pengok tertarik enggak sampean? Ya enggak kan gitu. Fitnah. Makanya sekarang soal pakai cadar itu adalah relatif fitnah. Karena yakin berbeda muka orang 28 dengan 82. Beda enggak? Nek enggak ya berarti sing konslet niku motomu. Gitu. Iya pasti beda mas. Muka orang 28 dengan 82. Dari sini kita bisa mengatakan yang umurnya 28 wajib mengenakan cadar, yang 82 yang enggak wajib. Itu. Kenapa? Karena sudah tidak banyak yang minat gitu loh. Itu makanya kemarin saya ngaji kajian, iya banyak ibu dari nenek, ibu-ibu ya, nenek-nenek buahnya. Ustadz kalau nenek-nenek masih pakai cadar nggak usah. Nggak usah. Wah, Ustadz kasar banget. Emang gue tertarik. Ya jadi itu ya. Nah ini potensi-potensi. Jadi dalil itu bisa nggak kepake ya. Terus apa lagi wujudul mutasyabih ya, kasratul futuh, nisyan, atau ulama itulah sendiri lupa. Nah di sini ada perbedaan pendapat yang tidak ditolerir. Nih. Satu perbedaan itu karena jahatnya niat dan tidak ada ketulusan. Itu contoh buzzer ya, orang-orang yang bikin akun-akun suka nyerang Wahabi, itu nggak ada yang tulus, maunya ngerusak, maunya bikin perpecahan. Kalau itu perbedaan nggak usah dianggap. Kedua, qillatul ilm, sedikitnya ilmu, perbedaan orang awam nggak dianggap. Ikhtalafal juhala, para orang-orang bodoh berbeda pendapat, untuk apa diumumin? Ya, berbeda nggak berbeda sama aja mereka, itu kan gitu, bikin ruwet. Wong sepakat aja bikin ruwet, apalagi berbeda. Itu orang bodoh. Makanya Allah tegaskan di dalam mana itu? Surat An-Nisa kan, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adzau bi
orang awam itu ketika ngadepin masalah baik dalam keadaan perang dan aman itu gaduh ricuh. Ya. Terus sekarang kita percepat ini. Sekarang kita masuk ke dalam adabul khilaf. Nih, adabnya khilaf. Sebetulnya faktor-faktor juga bisa dikatakan perbedaan yang tidak bisa ditolerir adalah istidlal atau menerapkan dalil yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Seperti orang-orang liberal menjadikan surat Al-Baqarah ayat 62 kalau nggak salah sebagai dalil bahwa semua agama itu sama. Nah kayak gitu. Dalilnya benar, tapi istidlalnya, menerapkan dalil itu nggak benar. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, hampir semua ahli bid'ah itu memperalat dalil untuk membenarkan kebid'ahan dan kesesatannya. Hampir semua mereka memperalat gitu. Ya, at-taqsir fit tadabbur, ya kurang di dalam memahami dalil, tadabbur, dan banyaknya fitnah dan melampaui batas, fatwa tanpa dasar ilmu, terus ta'assub kepada madhab atau syekh. Ini semua yang menyebabkan perbedaan itu jadi tidak maslahat. Taib. Sekarang bagaimana cara kita itu menghadapi perbedaan pendapat? Ini penting nih, biar nggak bingung ya. Pertama, ketika ada perbedaan pendapat itu, antum kuatkan keimanannya, keimanan antum. Jangan antum kuatkan bingungnya antum. Bingung aja. Kuatin keimanan antum. Supaya apa tadi? Fahadallahu alladhina amanu. Allah tunjukkan keiman orang-orang yang beriman, kan itu. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim, itu kan gitu. Dua, apapun perbedaan harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu, ngaji, dalil, bukan dikembalikan kepada bingung. Ilmu, ngaji, dalil. Makanya Allah katakan di dalam surat Asy-Syura ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai'in, apa-apa yang kalian perselisihkan, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nomor 3, ittiba'u sunnatil khulafair rasyidin, mengikuti cara beragama khulafaur rasyidin. Karena Rasulullah ketika terjadi perselisihan pendapat, perpecahan, apa saran Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nomor 4, mengambil dalil yang paling rojih. Mengambil dalil yang paling rojih. Jadi dipelajari, kemudian mengambil dalil paling rojih. Bukan nggak dibahas. Ya maaf, mungkin 1-2 ada yang mengikuti podcast saya atau bincang serius tentang fatwa surat Al-Kahfi. Ada yang ngikutin? 1-2 atau semua kira-kira ngintip? Itu. Ada yang WA kemarin, WA-nya ketinggalan di rumah. Ustadz, kenapa sih dibahas? Kenapa nggak dibiarin aja? Kewajiban seorang muslim, apalagi sekarang tahu ilmu, mempelajari dalil dan mengambil yang rojih, bukan dibiarin. Nanti tampak antar salaf itu benturan, bingung. Loh, apa enggak lebih bingung kalau dibiarin? Dikasih kajian aja bingung kok, apalagi dibiarin. Buktinya
Ana sudah jelasin panjang lebar hampir setengah jam, antum aja bingung. Tuh, ana sih nggak bingung. Terus ngapain antum? Kewajiban seorang awam itu belajar, bukan melarang ini, jangan itu, jangan begini, jangan begitu. Itu kewajiban orang alim, ulama di atas saya. Kewajiban awam belajar. Bukan ngelarang saya untuk mingkem. Gimana sampean itu? Kewajiban kita ketika ada perselisihan itu apa? Dirasatul adillah, mengkaji dalil, wal akhdhu birrajih, mengambil yang rajih. Gitu. Dan soal masalah bantah membantah Pak antar ulama itu biasa. Yang nggak biasa kan orang awam. Lihat aja Imam Syafi'i bantah Imam Malik. Imam Malik juga bantah Imam Abu Hanifah. Padahal murid guru nih. So, lihat. Imam Ad-Darimi bantah Imam Al-Bukhari di dalam masalah sanad. Begitu juga Imam Al-Bukhari bantah Imam Ad-Darimi. Padahal murid guru, guru murid. Imam Ahmad bantah tuh pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga bantah tuh pendapatnya Imam Ahmad. Padahal murid guru, teman sekamar kalau di pondok ibaratnya. Kenapa? Karena sama-sama tulus mencari kebenaran. Bahkan harusnya begini sikapnya nih. Kata Syekh Utsaimin, yajibu 'alal mu'min, wajib bagi seorang mukmin, idza khalafahu akhuhu, jika saudaranya menyelisihi dia, bimuqtadad dalil, karena konsekuensi dalil. Inda hadzal mukhalif yajibu alaihi ayyazdada lahu hubba, wajib bagi dia untuk makin tambah cinta kepada dia. Kenapa? Karena sama-sama menegakkan dalil. Gitu Pak. Li'annahu ya'rif, dia tahu annahu ma khalafahu limuqtadad dalil, tidaklah dia itu berselisih karena konsekuensi dalil, illa tamassukan bi kitabillah, karena dua-duanya bermaksud ingin berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dosa lain di wa annahu lam yatazahzah an dzalika limudahanati ahadin, dia menyampaikan itu bukan di dalam rangka basa-basi kepada seseorang, au muraati khawatir, atau hanya jaga perasaan, wong agama baper kok dipelihara. Baper lagi, antum kayak buzzer aja. Ini agama Mas. Kenapa kalau ada orang salah, siapapun kita itu harus luruskan? Karena agama bukan milik mbah dia. Kecuali kalau agama itu milik mbah dia, oh ini kan warisan saya, lo jangan macam-macam ya, wajar. Ini agama milik Allah. Kita di hadapan agama berarti apa? Setara. Kalau dia bisa ngomong, ahli ilmu lain juga bisa ngomong. Siapa yang memprotek? Dia aja yang boleh ngomong, dia tidak boleh. Siapa? Sama-sama di hadapan Allah. Nah, itu sama-sama cari kebenaran, sama-sama punya dalil, sama-sama bisa memahami, sama-sama tahu kaidah, sama-sama paham Al-Quran dan Sunnah. Yang enggak boleh itu awamer. Itu. Wa fil haqiqah idza kana sahibuka alladhi khalafaka fi mas'alatin min masailil ilm. Coba lihat. Secara hakikatnya Mas, jika saudaramu menyelisih kamu di dalam suatu masalah ilmu, ya, khalafaka li anna dzalika bimuqtadad dalil indahu, hanya semata-mata karena dalil, karena konsekuensi menjalankan dalil, karena konsekuensi pemahaman terhadap dalil, karena dia ingin mencari kebenaran dengan dasar dalil, fa innahu yajibu alaik, wajib bagimu antazdada lahu mahabbatan, kamu harus tambah cintamu kepada dia.
La antasdad bughdan lahu, bukan tambah benci. Itu mah kelas awam. Selisih sedikit singkur-singkuran. Ketemu melengos. Itu enggak salam. Itu awamer. Itu orang bodoh. Itu orang anak-anak kecil. Bagi-bagi permen enggak adil, enggak rata, melengos. Enggak salam. Itu agama anak kecil. Kalau kita sama-sama dewasa di dalam mencari kebenaran, tulus di dalam mencari kebenaran, menyampaikan kebenaran, semua konsekuensi dalil, maka kita harus tambah cinta, bukan tambah benci. Ini siapa yang ngomong? Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Oh, Masya Allah. Dah, silakan pulang sampai. Wis entek. Enggak ono nih. Nomor ya adab berikutnya nomor 5, husnul niyah. Yang penting husnul niyah. Ana menyampaikan ini, ya Allah, mudah-mudahan umat ini tercerahkan. Wong masalah perbedaan surat Al-Kahfi di dalam mensahihkan, mendhaifkan sebelum saya lahir, bahkan sebelum mbah saya lahir sudah ada kok. Iya enggak? Syekh Albani mensahihkan, Syekh bin Baz mendhaifkan. Saya tanya sama antum, duluan beliau atau duluan saya? Beliau ini sudah berselisih. Syekh bin Baz mendhaifkan, Syekh Utsaimin mendhaifkan juga, Syekh Albani mensahihkan. Tapi ajaibnya, tiga-tiganya menganjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena hatinya cerah, karena ilmunya dalam, karena ingin mencari kebenaran, karena sama-sama manhajnya salaf. Perbedaan itu karena bumuqtatud dalil, karena konsekuensi dalil, tambah cinta antara Syekh Utsaimin, antara Syekh bin Baz, antara Syekh Albani. Itu beda dengan Ikhwan Mojokerto, beda. Kecuali yang dirahmati Allah. Nah, gitu. Nah, nomor 6, al-munaqashah bainal mutakhalifin. Kalau bisa diadakan munaqashah. Oh, saya ditemukan dengan fulan. Munaqashah. Itu. Ada tingkat provinsi DKI, saya diundang datang munaqashah. Nasional datang munaqashah. Itu kan gitu. Ustaz, mau enggak dialog dengan sebelah? Maksudnya sebelah apa? Itu loh yang suka gini gitu. Oh gitu, mau munaqashah. Kalau tujuannya mencari dalil, mencari kebenaran, ayo. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau mau munaqashah berdoa, ya Allah, keluarkanlah kalimat kebenaran dari mulut lawan saya. Tidak harus saya yang menyampaikan dalil, dia yang menyampaikan dalil. Masya Allah, beda dengan orang bodoh. Harus saya yang benar, harus saya yang sampaikan dalil. Kalau dari dia yang dalilnya, wah kayaknya mitasi, kayaknya diragukan. Padahal dari Sahih Bukhari, tidak. Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat menang terus, kecuali sama orang bodoh. Itu nggak pernah menang, kalah terus karena ngeyel. Dan ngeyelnya nggak ada ilmu, nggak ada dalil, apanya yang dijawab. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, idza nataqas safihu falam tujibhu fa inna khairan min ijabatihi sukutu. Jika ada orang bodoh mendebatmu, diamlah, karena sebaik-baik jawaban adalah diam. Coba sekarang antum didebat, dikit-dikit kagak ada zaman Rasul, bid'ah. Nggak ada zaman Rasul, bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul, bid'ah dong. Apanya yang antum bantah? Kitab mana yang antum buat rujukan untuk bantah? Sampai antum ngelontok botak itu kepala antum, nggak nemu jawaban, mendingan diam, turu enak itu. Nah itu loh Pak. Terus kemudian yang ke adab di dalam atau cara kita di dalam menghadapi perselisihan.
Tidak perlu kita ingkari kalau itu masalah-masalah khilafiyah yang memang itu ditolerir. Contoh sekarang ini masalah khilafiyah sujud mendahulukan lutut apa tangan, nggak usah antum bahas. Kalau dia itu menjalankan itu berdasarkan dalil, karena ini masalah khilafiyah yang ditolerir. Masalah sekarang 2 rakaat tawarruk apa iftirosh. Jangan antum di sini sampai nahi mungkar, keplak-keplakan. Keplak. Wah, mau sholat di sini pakai tawarruk. Ini masjid Imam Syafi'i enggak? Tahu enggak antum? Ini udah terus kemudian jari juga digerak-gerakin sampai dicuklek. Itu gimana? Ini yang jadi rusak itu loh Pak. Ini makanya agama itu rusak di tangan wong bodoh, bukan orang-orang pinter. Orang pinter, orang alim itu Pak, khilafiyahnya itu indah. Makanya ada di antara para ulama itu mengarahkan, andaikan benar bahwa ikhtilafu ummah itu adalah rahmah, bukan hadisnya yang benar ya. Kalau hadisnya adalah maudhu, itu antar para ulama, antar sahabat, bukan antar kaum muslimin awamer gitu loh. Terus yang ke-8 al-hikmah, bijaksana. Coba antum lihat bijaksananya antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, murid guru, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Bukhari dengan Imam Ad-Darimi. Semua ini murid guru, Pak. Imam Abu Dawud itu siapa? Muridnya Imam Ad-Darimi. Subhanallah. Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj punya sahih guru, muridnya Imam Bukhari. Ini semuanya itu punya hubungan. Ya. Imam Ibnu Katsir itu siapa? Muridnya Ibnu Taimiyah. Kok aneh gitu loh. Kadang sebagian orang bela mati-matian Imam Ibnu Katsir karena Syafi'i, sementara nyerang Ibnu Taimiyah, dia itu Wahabi, tokohnya Wahabi. Subhanallah, kok bisa Ibnu Taimiyah itu Wahabi? Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disinyalir, yang dituduh Wahabi itu lahir itu jauh setelah Ibnu Taimiyah. Mana ada orang belum lahir udah punya aliran terus diikuti Ibnu Taimiyah. Ya Allah, ini loh Pak Newong mamer itu repotnya di sini. Ya kayak dialog saya itu kan. Siapa bilang Imam Syafi'i itu Salafi? Imam Syafi'i itu Maturidi, Asy'ari. Iki wong iki bener. Imam Syafi'i itu lahir wafat kapan? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir wafat kapan? Imam Syafi'i itu Pak wafat tahun 205. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu wafat tahun 334. Masa wong lahir wis duwe aliran terus diikuti Imam Syafi'i gitu. Ini aneh-aneh wae kan gitu. Nah ini loh yang bikin ruwet agama ini, orang level-level begini loh Pak. Iku menengo wis. Nek enggak iso menengo gitu loh. Itu mingkem nek aja mangap terus gitu, rusak agama. Jadi mingkem kamu itu lebih maslahat daripada mengo kan gitu. Ada aja. Adamul izam. Nah gini, adab atau sekarang etika kita di dalam masalah khilafiyah, adamul ilzam bima yara mimma yasufil. Tidak boleh memaksakan pendapat yang di situ memang ditolerir perbedaan pendapat. Gak boleh. Kamu harus tawarruk, kalau enggak awas, gue kemplang sandal. Gak boleh Pak. Karena dia berpegang pada anak tawarruk. Ada dalilnya, ada ulamanya. Anda berpegang iftiros, ada ulamanya, ada dalilnya. Ya sudah. Terakhir ada bul khilaf tadi. Nah, antum tulis secara cepat adab khilaf, adabnya ya. Antum tulis, kalau enggak juga enggak apa-apa.
Ya, nggak usah dipaksa ini. Ngomong bodoh dewi-dewi kok. Tapi nomor 1, bersungguh-sungguh untuk menghindari perpecahan sebisa mungkin. Kita hindari, tetap 1 itu bagus. Kita hindari perpecahan dan perbedaan. 2, berlapang dada di dalam menerima perbedaan. Nah, kalau sudah berbeda ya udahlah. Dia iftiros, ana tawarruk. Dia lutut dulu, ana tangan dulu. Soal nanti jengkang itu ya kan kadang kan orang kalau duluin tangan dulu kan bisa jengkang kan. Itu kan konsekuensi badannya. Oh, saya milih lutut dulu karena enak. Badan saya juga udah mulai gendut, jadi kalau turun tangan dulu kan bisa nyungsep kan itu. Oh gitu. Udah. Yang penting dia ada ulamanya, ada dalilnya, udah gitu aja. Nomor 3, makin berbeda makin tambah cinta kepada orang yang berbeda dengan dia. Itu harusnya. Kenapa? Tadi dua-duanya menjalankan konsekuensi dalil, bukan konsekuensi hawa nafsu, bukan konsekuensi kebodohan. Dia juga pakai dalil kok, Pak. Setelah anak amati, oh iya, ternyata Ustadz ini pakai dalil juga. Oh iya, Ustadz ini juga pakai dalil. Masing-masing ternyata ada ulamanya. Sebelum ada Ustadz ini, para ulama sudah berbeda. Ya sudah, gitu loh. Nomor 4, hendaknya kita bersikap kasih sayang kepada orang yang berbeda pendapat. Ya, tetap sayang, tegur sapa, salam itu tetap. Terus kemudian berlapang dada di dalam menyikapi pendapat-pendapat ulama. Ini pendapat ulama itu banyak sekali. Itu antum berlapang dada dulu. Nomor 6, melakukan munaqasyah atau muzakarah. Kalau istilah orang sekarang, bahsul masail. Dengan adab dan murni mencari ilmu. Adab dan murni mencari ilmu. Nomor 7, bersikap kompromistis di dalam menerima kesalahan lawan pendapat, lawan-lawan kita itu. Nomor 8, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap masalah-masalah perbedaan yang memang ditolerir oleh dalil, ya. Nomor 9, harus meyakini bahwa pendapat dia itu bukan dalil. Saya berpendapat ini bukan dalil, harus yakin. Jadi sebelum meyakinkan orang pendapatmu itu bukan dalil, kita harus meyakinkan kepada diri saya juga pendapat saya ini bukan dalil. Dalil tetap qala Allah qala Rasul. Itu. Dalil tetap adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pendapat saya, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah bukan dalil. Makanya tidak boleh pendapat ulama itu dibentur-benturkan, itu enggak adab. Nah ini yang celaka. Di antara kecelakaan thalibul ilmi adalah membentur-benturkan pendapat para ulama. Bahaya itu. Dan 10, tidak boleh selisih pendapat dijadikan sebab permusuhan dan kebencian. Berarti di sini yang salah bukan selisih pendapatnya. Yang salah itu bukan sekarang tawarruk apa iftirosnya. Yang bermasalah itu berarti bukan mendahulukan tangan atau lutut. Yang bermasalah berarti adalah
kebencian dan permusuhan itu. Tidak boleh juga perbedaan pendapat kita jadikan ajang adu mulut antar orang awam. Adu mulut, ya, adu mulut berarti cuman apa? Ini sampai ada ya ibaratnya lambe luwe, ya, lambe apa? Lambe turah. Itu lambe mana? Aduh mas, lambemu itu turah banget, maksudnya lambe lebih. Tuh, kalau lebih dijual sana. Andaikan harus membantah, tidak, adab yang berikutnya, tidak boleh membantah dengan kasar dan tidak santun. Kasar bahasanya, ya, itu pendapat itu kayak otak lempung itu, jangan, itu udah, udah, jangan kalian mengikutin orang-orang yang otaknya itu otak udang kayak gitu. Nah, bermasalahnya bukan pendapatnya kan, santunnya itu loh. Makanya Pak, Masya Allah, kenapa jurusan bahasa Arab di sekolah-sekolah itu disebut dengan jurusan adab? Karena adab itu ditengarai dari bahasa. Makanya di Islam, di Quran itu Pak, Allah menekankan sampai 8 bahasa. Qaulan ma'rufa, berarti kalau berbicara itu harus baik. Wa qaulan sadida, kalau berucap itu juga harus benar. Wa qaulan karima, kalau berucap itu harus memuliakan orang. Orang itu tersanjung, syukur-syukur tersungging gitu loh. Bukan malah tersinggung. Waduh, nyelekit banget nih, kampret gitu. Akhirnya kan dia balas, dasar lu kampret tuh, ngomong seenaknya aja dengan. Terus qaulan jadi qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan maisura. Ucapan itu harus mudah ditangkap, maisur. Terus kemudian qaulan azima, ucapan itu memang azim, enggak mudah kita keluarkan, berat. Qaulan saqila, berat. Saqil. Ya. Terus kemudian qaulan qaulan layyina, hendaknya kita sampaikan dengan apa? Layyin, lemah lembut. Terus terakhir qaulan, ayo Mas, tadi pertama qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan azima, qaulan sakila, qaulan layyina, qaulan, ada satu lagi ini. Tapi intinya yang tadi itu, yang 7. Jadi itu harus gitu. Qaulan itu harus layyina, qaulan itu harus ma'rufa, qaulan itu harus maisura, qaulan itu harus sadida. Sadid itu apa? Benar. Wah, itu adab loh Pak. Kan yang bikin keruh di kalangan kita itu kan ucapannya itu Pak. Ceramah. Soal masalah perbedaan pendapat, okelah, soal masalah kaitannya manhaj, ya, kait mungkin muwazanah, macam-macam lah. Oke, itu perbedaan. Yang jadi masalah kan terus nggak tegur sapa, ketemu melengos, terus akhirnya manyun, terus kemudian nggak ngomong, malah jelek-jelekin sono sini, itu ngelamar diganggu, ya, alasannya ditahdir padahal diganggu, ya. Kamu level apa mentahdir itu? Ngaji aja baru kemarin. Yang mentahdir itu Pak, harusnya ulama selevel. Ini anak-anak baru lahir kemarin, ngajinya juga baru, langsung mentahdir. Enggak, mengganggu. Orang mau dagangan ditahdir, diganggu gitu. Awam ngakunya nahdir, ganggu.
lamaran diganggu, ini diganggu, rusak. Jangan gitulah, ya. Kita ini harus, masya Allah tadi itu adab itu. Nah, apalagi la yambagi tahdhir minal mukhalif. Nah, tidak boleh juga mentahdzir orang yang berbeda pendapat dengan kita. Wa tahrid alaihi, mengajak orang lain untuk membenci. Wa syahni qulubin nas alaihi, bikin keruh hati orang lain. Si anu begini, si anu begini, si anu begini, si anu begini. Udah, akhirnya apa? Keruh. Awalnya ngaji enak, denger enak, gara-gara omongan ini seliweran, keruh. Iya ya. Sementara orang itu gampang terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang negatif. Contoh aja ya sekarang. Ya apalagi ibu-ibu denger, si fulan kawin, udah. Oh iya toh, nikah, iya. Gitu. Coba, si fulan selingkuh, iya toh mbak. Oh, ya mbak, gimana mbak? Gitu. Coba, kalau denger, kapan nikahnya? Antum diundang? Iya, udah, gitu aja. Ustadz kawin lagi. Gimana? Nah, gitu. Jadi orang itu lebih tertarik dengan hal-hal yang, apalagi ibu-ibu kalau ngerumpi itu Pak, tematik. Antum jangan tematik. Terus anggota ngerumpi pun pakai seleksi dan rekrutmen. Itu. Ini jangan ini nggak pas ini. Ini aja. Oh itu tuh ngumpul. Di mukadimai kadang-kadang dengan bahasa yang santun, bagus. Mbak, kita mudah-mudahan berdoa kan. Kita dijauhkan Allah dari orang hasud, sombong itu Mbak, Masya Allah. Bahaya kan Mbak? Iya, tuh kayak si anu itu. Masya Allah. Oh, temannya udah amin berkali-kali itu. Amin, Masya Allah. Yang sebelahnya mangap aja. Udah jadi ngerumpi itu. Tematik lagi. Kadang-kadang temanya bahas gaji-gaji tetangga. Udah runut, sistematik gitu kan gitu. Nanti bahas apa lagi itu. Dan wujubul adil ma'al mukhalif, kita harus adil dan objektif kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita tidak lebih Pak membantah surat Al-Kahfi. Ana tidak sedang membantah si fulan anaknya palsu itu, si fulan istrinya 3, bukan kan? Itu. Jadi enggak lebih adil. Ana tidak sedang membantah pribadi dia. Itu. Antum juga jangan lebar-lebar. Ya. Sehingga di sini wujubul adl. Terus kemudian hurmatu darbi ara'il ulama bi ba'diha, haram membentur-benturkan antar pendapat para ulama. Nih, ini kunci Inggris ini, bukan hanya kunci. Antum tahu kunci Inggris biar paten. Dan waspadalah jangan sampai sekali-kali menjuluki mereka sesat. Yang berbeda pendapat dengan kita, apalagi masalah-masalah khilafiyah, sesat dia, ini dia. Tuh. Terus kemudian di dalam masalah kaitan adab berikutnya nomor 17. Perbedaan yang sifatnya ditolerir tidak boleh kita jadikan dasar wala wal bara. Ana suka enggak suka jadinya, enggak boleh. Akhirnya malah lebih parah lagi, enggak mau ngaji. Wah, gara-gara Ustadz nyampaikan video Dewan Fatwa, aku enggak mau ngaji. Kenapa antum? Itu kok jadi wala wal bara? Wala wal bara itu syirik. Tauhid wala, syirik bara gitu. Gara-gara masalah antum mungkin menyampaikan kaitannya masalah yang kaitannya persoalkan kayak muazanah macam-macam itu.
Wah, anak nggak mau ngaji nih. Apa antum nggak iman? Lepas dari kebaikan-kebaikan ilmu. Nah, yang terakhir, tidak boleh kita itu berlebih mulut kepada orang yang berselisih pendapat, apalagi sampai makan daging bangkainya, yaitu apa? Riba. Nah, cukup saya kira itu. Kita akhiri karena tidak ada yang bertanya, maka tidak perlu dijawab. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Ada. Barangkali antum udah mau ke istri yang kedua, gitu kan? Kan anak nggak mau ganggu ini kan, mengurangi kebahagiaan orang kan dosa. Itu. Ada yang tanya silakan. Tapi jangan yang sulit-sulit ya. Silakan. Fadhal. Wah, Anda paham semua berarti ini. Ada closing statement kalau gitu nih, ya. Oke. Ada lagi? Ayo. Enggak apa-apa. Beranikan diri antum. Kalau enggak antum minum maka ini gudang garam biar beraninya tambah itu kan. Silakan. Ayo. Masya Allah. Ini, ayo, silakan Pak. Bani Nadir itu intinya gini, Yahudi saat mendengarkan atau membaca di kitabnya akan ada Nabi akhir zaman yang diharapkan bisa menyelamatkan dari kezoliman yang mereka terima. Makanya saat tengkar dengan orang-orang Madinah selalu, awas ya, kalian nanti akan kami perangi. Macan kecil yang paling ganas, lompatannya itu mengerikan, terkamannya mengerikan, puma. Kalau dipandang sangat menyeramkan dan menakutkan. Langsung digasak sekali, jatuh dia. Langsung lehernya lepas. Makanya Ali bin Abi Thalib itu kalau mubarozah nggak pernah kalah. Ya, nggak pernah kalah. Ali bin Abi Thalib itu. Makanya ketika Khawarij mencoba untuk membunuh dia, itu kan nggak sampai tuntas. Ali bin Abi Thalib setelah dibacok itu Pak, masih ke masjid sholat baru pulang. Coba kalau antum udah wah, udah jangankan dibacok begitu, kena silet aja nggak tadi nama masjid. Mas aku mulai, mas kena silet. Aduh, ini jadi petentang. Ali bin Abi Thalib itu Pak, dikhianati, jalannya dilorong, dibacok dari atas. Dan itu dibacok sambil jalan dia. Ya, kalau kita udah, wah teriak sekampung. Kalau saya mati, kisos sebagaimana yang telah dikisos, yang ditetapkan oleh Allah. Kalau masih hidup, biarkan dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan sholat subuh, habis itu pulang, akhirnya meninggal dunia. Itu mubarozah, akhirnya menang. Makanya Rasulullah kan ketika itu nanya, mana Ali? Rasulullah karena menjanjikan, saya akan kasihkan bendera ini kepada orang yang Allah dan Rasulnya cintai. Semua sahabat pada nunggu, pengen untuk mendapatkan bendera itu. Ini menunjukkan Masya Allah cintanya sahabat ke surga. Ya kalau antum, ya ada perangnya mati nanti. Itu. Makanya Ibnu Umar itu Pak, ngelamar untuk jadi pasukan perang di Uhud, ditolak. Ya, karena umur baru 14 tahun. Itu. Terus di Khandaq, takut nggak diterima, sandalnya ditinggiin. Terus ditanya, umur berapa? 15, masuk, pengen. Utsman bin Affan itu Pak, udah diprediksi Rasulullah SAW. Ketika kan Rasulullah sedang ada di kamar, di kebun kurma. Dia mengatakan,
ada orang ngetok, izinkan masuk dan beri kabar gembira masuk surga. Setelah dibuka ternyata Abu Bakar. Nggak selang lama dia ketok lagi, tok-tok. Karena kebun kurma itu kan ada, kalau antum lagi di Medina itu kan ada tembok ya, terus ada pintunya. Izinkan dia masuk dan beri kabar surga. Ternyata Umar bin Khattab. Kemudian tidak selang lama ngetok pintu lagi. Izinkan dia masuk, beri kabar gembira tentang surga dengan konsekuensi cobaan berat yang dia terima. Dibukalah Utsman bin Affan. Ternyata Masya Allah, antum lihat cobaannya Utsman. Kalau antum diberitahu kabar begini kayaknya nggak bisa tidur kan. Aduh, kapan mati saya ini. Itu Masya Allah Pak. Makanya nggak ada orang yang bisa meremehkan sahabat sedikit pun. Bahkan sampai Rasulullah sumpah, dan itu betul ya, bahwa lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim aw nusayfahu. Andaikan di antara kalian itu berinfak segede gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai satu mudnya sahabat. Gandum mud ini segini. Makanya la tasubbu ashabi, jangan kamu menghujat sahabatku. Itu ya. Nah ini juga begitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib memang Masya Allah begini. Dari sisi muka yang paling mirip Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib. Dari sisi jalan yang paling mirip Rasulullah Fatimah. Dari sisi tubuh yang paling mirip adalah Ali. Ali itu tubuhnya sangat ideal sekali dan berisi. Antum pedangnya aja kayak apa itu? Pedangnya antum lihat. Dan antum coba aja sekarang anak tes antum nanti habis ini ya. Sampai muter-muter ini pedang sak jam doa ya, sak jam ya. Kira-kira kemeng enggak? Iku sing panjangnya sak meter ya Bang, enggak usah jauh-jauh. Saiki metu bawa pedang panjangnya 1 meter giniin antum sejam. Nggak bacok loh itu. Coba bayangin sahabat itu perang berjam-jam. Bang, bang. Coba. Makanya bentuk tubuhnya Rasulullah itu lebar atas, kecil bawah. Nah kebalik. Aduh. Karena sampean nggak pernah perang. Nggak pernah naik kuda. Itu. Jadi akhirnya Rasulullah itu lebar atas, makanya membidang. Wah ini berisi. Oh tuh. Jadi nggak usah pakai apa itu yang, ya nggak usah itu, karena coba tiap hari latihannya naik kuda, mana pedang gini. Itu Masya Allah, jadi berisi. Sampai perutnya Ali itu terbagi jadi 2 begini. Pernah diguyonin, itu Ali perut kamu 2 itu isinya apa? Yang atas ini roti, yang bawah ilmu gitu kan gitu. Artinya Masya Allah gitu. Ya coba bayangkan Khalid bin Walid itu Pak, perangnya itu bisa lompat dari kuda satu kuda lain dalam kondisi lari. Coba antum. Pokoknya antum bayangin Pak, kaum muslimin ketika perang sama Romawi itu pasukannya berapa? 35.000, 40.000, mereka 200.000. Coba. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Sampai awal-awal itu kan 100 lawan 1000, terus diringankan Allah. Coba 100 lawan 1000 dulu. Dan itu bisa ditunaikan ayat itu oleh sahabat Pak. Bisa ditunaikan. 100 lawan 1000. Itu. Makanya disinilah kalau kita ungkap keistimewaan, keutamaan mereka para sahabat, kita itu betul-betul yang tadi
Andaikan kita itu infak segede gunung Uhud berupa emas, nggak akan bisa menyamai semutnya sahabat, bahkan separuhnya. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Saya kira itu karena makanan sudah siap. Mana ini? Ya, nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya makan sendiri-sendiri. Kan itu kan suka dukanya ngaji kan gitu. Dimanapun itu nggak ada makanan Pak. Sering saya sendir Pak ya. Masya Allah yang punya rumah makan itu kan bawa 5 bungkus, 10 bungkus itu kan Masya Allah. Masuk surga loh. Minimal kanan kiri ada termos gitu kan gitu. Kopi, teh kan gitu. Masya Allah. Anak itu dakwah di luar negeri itu selalu Masya Allah penuh makanan. Minuman ya macam-macam sasetan itu ya itu kanan kiri Masya Allah itu semua penuh dijual tapi ya 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 saya katakan di situ dan saya tidak usah ulangi untuk lebih detailnya antum dengarkan, nggak ada 1 jam kok. Cuma ulama yang mendhaifkan pun menganjurkan, alasannya kedhaifan hadis ini tidak sampai kita itu menolak hadis itu. Kenapa? 1, dhaifnya itu ringan. 2, dalam masalah fadhailul a'mal, yaitu keutamaan. Dan para ulama dalam masalah fadhailul a'mal itu mentolerir. Ada yang mengatakan, ini kalau begitu memotivasi kelompok ini itu, antum jadinya kemana-mana. Kenapa? Ikutilah kaidah para ulama. Andaikan itu dhaif. Tetapi setelah saya cek ya takhrijnya Syekh Nasruddin Al-Albani, Masya Allah ya, di situ secara runut dijelaskan intinya hadis tentang masalah keutamaan membaca suratul Kahfi hari Jumat itu banyak jalannya, tetapi di antara sekian jalan yang sahih adalah jalan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, oleh Imam Al-Hakim dalam mustadraknya, dan oleh Imam As-Suyuti di dalam As-Sahih ini Al-Jami' As-Saghir, dan disahihkan Syekh Albani di 3 tempat. Pertama di dalam Sahihul Jami' As-Saghir, yang kedua di dalam ini Sahihul Mishkah, yang ketiganya di dalam kitab Irwaul Ghalil. Closingnya tidak ada perawi satupun yang cacat. Hanya saja memang hadis ini mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri. Mauquf itu apa? Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kalau kepada Nabi marfu. Kalau kepada tabi'in namanya mursal. Tapi Syekh Albani, dan bukan dia aja, sebelumnya juga mengatakan, dan ini kaidah, tidak mungkin ada seorang sahabat bicara dalam masalah-masalah ibadah itu dari perut dan otaknya dia sendiri. Gak mungkin Pak. Dari ide dan gagasannya. Gak mungkin dari otak-atik otaknya. Pasti di situ ada sandaran kepada dalil. Sehingga dikatakan oleh para ulama, meskipun hadis ini mauquf, maka secara makna statusnya adalah marfu'. Clear. Apalagi dalam fadhailul a'mal. Itu. Ya lucunya ada orang yang
uh, ada orang yang mensahihkan hadis tentang jarak qasar itu 21 hari atau 20 hari, ya, dari hadis Imran bin Husain. Hadis ini lebih parah daripada hadis surat Al-Kahfi. Itu. Yang lebih aneh lagi, ini orang mendhaifkan, maksudnya ada orang yang mendhaifkan hadis suratul Kahfi tapi mensahihkan hadis Allahumma laka sumtu wa ana rizkika aftartu. Padahal ini dhaifnya lebih parah. Itu lucu. Makanya disinilah intinya, daripada kita kepleset-pleset, ya kan kita ini masalahnya nggak ahli banget, ibarat naik kuda, mendingan ngikuti ulama yang ada. Makanya saya itu sarankan kepada siapapun dari teman-teman dalam masalah kaitannya dengan hal-hal apalagi krusial, mendingan kita berpendapat dengan pendapat ulama yang ada. Kalau tidak ada, baru kita itu musyawarah, baru kita itu ijtihad. Alasannya apa? Kalau kepleset antum, itu nanti orang awam nyerangnya ulama-ulama itu, kan aman antum enak. Itu satu. Dan orang awam mungkin berani sama antum, tidak akan gampang berani apa? Kurang ajar sama Imam Syafi'i kalau antum sandarkan kepada Imam Syafi'i. Gitu loh. Artinya antum akan lebih aman, dan itu adab. Adab seorang itu tidak berpendapat di mana orang yang lebih tinggi itu sudah berpendapat. Tidak berpendapat di mana ada ulama yang lebih senior itu berpendapat. Itu adab. Ya, tapi antum mau berpendapat nggak adab juga silakan, mau terserah. Antum mau makan sandal juga nggak apa-apa. Sandal jepit digoreng juga nggak apa-apa. Yes, itu urusan sampean. Tapi adabnya gitu loh Pak. Kan kalau antum mau goreng ya tahu, goreng ya tempe, masa goreng sandal jepit gitu loh. Ya nggak apa-apa juga gitu, nggak dilarang juga. Antum bacem sandal kulit ya nggak apa-apa, nggak dilarang, cuman adab kan. Dan ini alhamdulillah Syekh bin Baz sudah punya majmu' fatawa, Lajnah Daimah dengan sekian amrek ulama udah punya buku sampai segini panjangnya, lengkap fatwanya. Ibnu Taimiyah punya majmu' fatawa, Syekh Fauzan punya majmu' fatawa. Tinggal buka, terus kemudian apa? Nyampaikan. Ini loh pendapatnya Syekh Albani, ini loh pendapatnya Syekh bin Baz, ini loh pendapatnya Syekh Fauzan. Kan enak gitu. Apalagi kita ini hanya mubalek. Mubalek itu apa? Mubal barang sing elek gitu. Gitu. Maksudnya nyampaikan gitu loh. Ya. Demikian kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.